Penjabat Bupati Maluku Tengah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Maluku Tengah, Dr. Anda Silviana Matemu MSI, membuka rapat koordinasi dan pembahasan tim pengawasan orang asing, Timpora, tingkat Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 pada Jumat 12 Juli 2024 bertempat di Hotel New Lelemuku, Kota Masohi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dengan mengambil tema sinergitas dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing. Dengan peserta kegiatan terdiri dari camat di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, anggota Kodim 1502 Masohi, Polres Maluku Tengah dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, serta OPD terkait lainnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan terselenggaranya rapat koordinasi dan pembahasan Timpora tingkat Kabupaten Maluku Tengah dan kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah. Terlaksananya kegiatan Timpora untuk pengawasan lapangan dan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait. Jumlah peserta sebanyak 71 orang, terdiri dari 10 orang peserta instansi di Maluku Tengah, 61 orang peserta dari instansi di kecamatan. Penjabat Bupati Maluku Tengah dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen untuk bahu-membahu bersama-sama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan orang asing, serta yakin dan percaya sinergitas seluruh anggota tim akan membawa penegakan hukum di bidang keimigrasian ke tingkat yang lebih baik lagi, yang mampu mendukung berbagai kebijakan pemerintah di berbagai bidang sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian, yaitu sebagai fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya tim pengawasan orang asing, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut. Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam berbagai kegiatan pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi, dan juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Saya berharap agar di masa yang akan datang, tim pengawas orang asing dapat juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang juga memiliki perhatian besar terhadap pengawasan orang asing guna mendukung kegiatan tim pengawas orang asing ini. Saya yakin dan percaya sinergitas seluruh anggota tim akan membawa penegakan hukum di bidang keimigrasian di tingkat yang lebih baik, yang mampu mendukung berbagai kebijakan pemerintah di berbagai bidang lainnya, sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini saya resmi membuka rapat koordinasi dan pembahasan tim pengawasan orang asing tingkat Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Sejauh ini pantauan kasus terhadap orang asing di Maluku seperti apa, Bu? Kemudian ada berapa banyak orang asing yang ada di Maluku? Baik, terima kasih. Saya memang masih baru ya di imigrasi Ambon ini, baru 1 bulan. Tetapi untuk orang asing di wilayah kami itu ada 1 kota Ambon, 5 kabupaten. Jadi khusus yang di Masohi itu ada berjumlah 42 orang.
ya, 42 orang yang terdiri dari 38 pemegang izin tinggal terbatas sama 4 izin tinggal tetap. Jadi itu tentunya terdiri dari yang tenaga kerja asing maupun ada penyatuan keluarga. Ya, Pak, tadi ada inovasi terbaru soal dari migrasi yang sistem online, itu bisa dijelaskan? Ya, baik. Jadi imigrasi berinovasi sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa untuk memberikan kemudahan orang asing masuk berinvestasi ke Indonesia. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan satu aplikasi namanya Molina, modul online. Jadi setiap orang asing yang mengajukan permohonan izin tinggal maupun visa itu bisa melalui online. Jadi begitu mudahnya kita memberikan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Tentunya dengan kemudahan itu akan berdampak kepada wilayah masing-masing. Makanya itu kami mengadakan rapat Tipora di Kota Maso ini untuk menjaga atau mengamankan wilayah Maluku Tengah dari kegiatan atau keberadaan orang asing yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat dan wilayah. Pak, sejauh ini evaluasi untuk orang asing yang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang menonjol di 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir ini mungkin bisa saya sampaikan itu adanya yang PT Waragonda, ya, karena yang paling tinggi paling banyak orang asingnya di Waragonda itu, ya, ada 19 orang. Dan di PT Opin itu saya belum ke sana juga. Jadi informasi yang saya dapat dari kawan-kawan ada 22 orang. Nah, tentunya itu yang paling tinggi ya. Kita selalu melakukan evaluasi itu, terutama kita kan ada WA group Tipora. Karena kawan-kawan yang ada di Maso ini yang lebih mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing. Yang ada di Waragonda itu, Pak, dan ini sudah lama mereka di sini. Status izinnya itu apa? Mereka izin tinggal terbatas, Pak. Ya. Izin tinggal terbatas Ada setahun, 2 tahun tergantung dari keperluan mereka. Itu ada negara-negara mana aja, Pak? India, Pak. India. Ya, India. Karena saya pernah diskusi sama yang India bahwa tenaga mereka lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengelola pasir gitu ya. Izin tinggal itu ada batas waktunya? Ada 1 tahun, 2 tahun tergantung dari keperluan mereka. Habis itu bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang, betul sekali. Pak, saya kembali kepada pertanyaan saya yang menonjol itu apa? Misalnya yang negatif atau positif? Yang negatif sementara ini belum ada, Pak. Di Maluku Tengah aman dan kondusif. Ya. Pak, dalam rapat kali ini penguatan apa yang kepada seluruh kecamatan di Maluku? Tentunya kita ini salah satunya bentuk tim pengawasan orang asing, karena sesuai dengan anggaran yang ada kita 1 tahun sekali di tiap kabupaten sekaligus nanti kita akan melakukan operasi gabungan di mana akan dituju atau tempat di mana yang akan kita periksa itu. Pak, acara tadi itu ada dengan personilnya yang datang ikut pertemuan 70 sekian, tapi yang ternyata di lapangan ini. Ya itu, saya juga mungkin karena ngobrol dengan Ibu Asisten tadi faktor jarak, seperti Pak Camat yang di Banda, itu mungkin terkendala transportasi, nggak bisa hadir, sudah di WA Group sudah menyampaikan kami tidak bisa hadir. Pak, terakhir Pak, untuk data orang asing yang terbanyak di mana? Saya belum tahu di mana yang paling banyak. Oh, di Maluku Tengah, Bapak. Maluku Tengah. Iya. Pak, mungkin satu evaluasi terakhir, ada yang di tahun terakhir, ada yang ditemukan orang asing memang tidak memiliki dokumen atau yang sudah ada luar. Tahun kemarin ada? Tahun tidak ada, Pak. Pak Indra, berapa banyak orang asing di Maluku Tengah terdata di imigrasi? 42 tadi saya sampaikan. Ya, 42 orang. Yang terbanyak dari negara? Maluku Tengah, kawan negara India. Ada 19 di Waragonda itu. Setelah itu terbanyak di Maluku itu ya? Iya, di Maluku Tengah ya. Itu yang bekerja ya. Sejak kapan? Nah, ini yang lebih tahu karena saya baru siap kan.
dari tahun kemarin masih tetap mereka datang itu cuma sebatas pengecekan terus kembali lagi. Baru tahun ini dia operasi. Ya. Ada pendapat atau saran pendapat terhadap warga Maluku untuk menerima warga asing di Kabupaten Maluku? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah, mari kita sambut investasi asing di daerah kita, tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah kita. Tapi tentunya juga dengan sama harapan kepada masyarakat Maluku Tengah untuk memberikan informasi sekecil apapun terhadap kegiatan atau keberadaan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan kita. Nama Bapak lengkap sekaligus dengan Saya Raden Indra Iskandarsa, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon. embel-embelnya. SHMH. Ya. Terima kasih.